Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rani Rahmadani dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Yuliana Afifah MPD. Di sini saya akan mereview buku Administrasi Pendidikan Menuju Sekolah Efektif Hilal Mahmud. Saya membahas mengenai konsep administrasi pendidikan. Cakup pengertian administrasi. Dalam Kamus Inggris Indonesia, kata administer berarti mengurus, mengelola, menjalankan, melaksanakan, melakukan. Sedangkan administration berarti administrasi, tata usaha, pemerintahan, pemberian, dan pengambilan. Nah, dari segi istilah, administrasi ini dikemukakan beberapa pendapat para pakar. Yang pertama ialah Henry Fayol mengemukakan bahwa administrasi adalah fungsi dalam organisasi niaga yang unsur-unsurnya adalah perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, koordinasian, dan pengawasan. Nah, pendapat yang kedua oleh J.C. Bessers mengemukakan bahwa administrasi adalah proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Pendapat ketiga yaitu William H. Newman menyatakan bahwa administrasi dapat dipahami sebagai pembimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok orang ke arah pencapaian tujuan bersama. Perbedaan formulasi pengertian administrasi tersebut hanya terletak pada titik tekan yang berbeda, namun prinsip dasarnya sama. Pada dasarnya yang menjadi perhatian administrasi adalah tujuan, manusia, sumber, dan waktu. Nah, gabungan dari keempat unsur ini merupakan gambaran satuan sosial yang biasa disebut organisasi. Pengertian administrasi pendidikan. Menurut Robert Wilson mengemukakan administrasi pendidikan adalah koordinasi kekuatan penting untuk pengajaran yang lebih baik bagi seluruh anak-anak dalam organisasi sekolah untuk mencapai tujuan dan menjamin pencapaian tujuan. Pendapat kedua yaitu Kelvin Gaider, DKK menyatakan bahwa administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses yang menggunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai, baik personal maupun material, dalam usaha mencapai tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin. Pendapat ketiga yaitu Jama'an Satori menyatakan bahwa administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, dengan memperhatikan pengertian administrasi pendidikan yang dikemukakan tersebut, tampak bahwa administrasi pendidikan merupakan rangkaian proses kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tentu saja pencapaian tujuan pendidikan dimaksud akan sangat bergantung pada ruang lingkup dan jenjang pendidikan. Nah, misal dalam rangka penyusunan rencana pengembangan sekolah atau RTS, semua pihak terkait seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan komite sekolah secara bersama-sama memikirkan, merencanakan, dan merumuskan RTS dimaksud sesuai visi-misi sekolah yang disepakati bersama. Nah, dukungan komite sekolah beranggotakan perwakilan guru, orang tua siswa, tokoh dunia usaha, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan alumni akan kuat jika mereka telah terlibat sejak awal merumuskan apa yang menjadi arah pengembangan sekolah ke depan.
Visi atau mimpi sekolah menjadi visi bersama sehingga sepatutnya diwujudkan secara bersama-sama. Selanjutnya ada fungsi administrasi pendidikan. Pada prinsipnya, fungsi administrasi pendidikan sama dengan prinsip manajemen pada umumnya. Berikut pendapat para ahli mengenai fungsi manajemen administrasi. Yang pertama, J.R. Terry mengemukakan 4 fungsi administrasi, yaitu planning, organizing, actuating, controlling. Yang kedua, L. Zolik mengemukakan 7 fungsi administrasi, yaitu planning, organizing, staffing, direction, coordinating, reporting, budgeting. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu Henry Fayol mengemukakan 5 fungsi administrasi, yaitu planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Di sini saya akan menjelaskan fungsi administrasi yang dikemukakan oleh J.R. Terry, yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning berarti penentuan sasaran sebagai pedoman kinerja organisasi di masa depan dan penetapan tugas-tugas serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Nah, tahapan perencanaan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis lingkungan strategis. Yang kedua, melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan saat ini. Yang ketiga, memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. Yang keempat, mencari kesenjangan antara situasi pendidikan saat ini dan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. Dan yang kelima, menyusun rencana strategis atau 5 tahun dan rencana operasional atau 1 tahun. Yang keenam, melaksanakan rencana pengembangan pendidikan. Nah, yang ketujuh, melakukan pemantauan atau monitoring terhadap pelaksanaan rencana dan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pendidikan. Yang kedua ialah organizing atau pengorganisasian. The man behind the gun adalah kata kunci dari fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian melibatkan penetapan dan pengelompokan tugas serta alokasi bermacam-macam sumber daya ke dalam berbagai departemen. Pengorganisasian merupakan proses menyusun organisasi formal dengan melakukan aktivitas merancang struktur, menganalisis pekerjaan, menganalisis kualifikasi pekerjaan, mengelompokkan dan membagikan pekerjaan, mengkoordinasikan pekerjaan, serta memantau pelaksanaan pekerjaan. Tourney mengemukakan beberapa tugas yang harus dilaksanakan dalam pengorganisasian. Yang pertama, mengembangkan dan membentuk struktur organisasi. Yang kedua, mengadakan penyesuaian anggota kelompok organisasi dan menetapkan harapan-harapan yang tinggi. Yang ketiga, memberikan tugas dan pendelegasian wewenang. Dan yang terakhir, mengkoordinasikan dan pemberian dukungan secara terus-menerus. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan pengarahan. George R. Terry menjelaskan bahwa pengarahan atau actuating merupakan usaha menggerakkan anggota organisasi agar termotivasi dan berkeinginan mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam upaya menjalankan fungsi actuating atau mengerahkan dan menggerakkan staf, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu motivasi, yang kedua kepemimpinan, dan yang ketiga komunikasi. Yang keempat ialah controlling atau pengawasan. Louis L. Bonney dan David L. Card mengemukakan bahwa pengawasan atau pengendalian merupakan proses di mana manajer menetapkan apakah tujuan organisasi tercapai dan apakah pelaksanaan program konsisten dengan perencanaan. Nah, dengan demikian, untuk memastikan apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, maka pimpinan organisasi
perlu menetapkan standar kinerja atau performance sehingga dapat dipastikan bahwa pelaksanaan program berhasil atau tidak. Pengawasan merupakan fungsi administrasi yang sangat penting dalam organisasi karena pengawasan merupakan aktivitas yang dapat digunakan untuk memastikan apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana atau tidak. Nah, untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan pengawasan. Nah, ada beberapa langkah dalam pengawasan yang dikemukakan oleh C. Tournai. Bagi berikut, yang satu menetapkan standar kinerja atau performance, yang kedua mempengaruhi kinerja staf, yang ketiga monitoring dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan program, yang keempat melakukan tindakan koreksi bila mana kinerja di bawah standar yang telah ditetapkan. Nah, mungkin itu dia video saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.